Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diah, nomor peserta ujian 25426730409. Guru di MTS Asalamiyah Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari IAIN Palangkaraya. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 13 bulan Mei 2025 di kelas 9 dengan tema Sholat Jenazah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Pada Adinda Sasa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Marisa, Kemala, Wisnu. Marisa kenapa? Sakit. Ya, sakit. Ada 3 orang teman-teman kalian yang sakit. Mari kita doakan bersama. Mudah-mudahan teman kalian segera diberi kesembuhan. Amin. Yang selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada yang bajunya belum dimasukkan? Ya, coba lihat di sekitar kalian apakah ada sampah. Untuk menanamkan cinta terhadap tanah air, mari kita nyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Biasanya disilakan Siti Nurjana. Di sini. Berdiri
sebelum pertemuan hari ini kemarin kita belajar tentang apa? Mengkafani jenazah. Ya, ada yang masih ingat lagi cara-caranya? Cara-cara mengkafani jenazah? Nih? Ya. 3 kapan? 5 tali, ya, parfum. Terima kasih. Tepuk tangan buat baiklah, pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang sholat jenazah. Yang mana di sini sholat jenazah ini tujuan pembelajarannya pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan fadilah dari sholat jenazah yang secara tegas dan lugas berdasarkan dalilnya. Yang kedua, menganalisis bacaan dan doa setelah sholat yang dilakukan selama menjalankan sholat jenazah. Yang ketiga, mempraktekkan dan melakukan pembiasaan baik untuk melaksanakan kegiatan pengurusan jenazah dan sholat jenazah dengan baik. Di sini ada pengertian sholat jenazah. Apa sih sholat jenazah itu? Nah, sholat jenazah ini mempunyai pengertian yang dilakukan 4 takbiran, ya, dengan tujuan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Ya. Yang selanjutnya, hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah di sini yaitu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah di sini suatu kewajiban bagi semua muslim. Tapi jika seandainya ada seseorang yang sudah melaksanakan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada syarat sah sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, intinya sama seperti kita melaksanakan sholat sehari-hari yang 5 waktu. Yang kedua yaitu bersih pakaian, badan dan tempat dari najis. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima dilakukan setelah dikafani. Dan yang terakhir adalah mayat diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Lanjut. Rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah di sini yang pertama berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat, ya. Yang ketiga takbir 4 kali. Dan yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan kelima membaca salawat Nabi. Dan yang enam membaca doa ayat. Dan yang terakhir yaitu mengucap salam. Beberapa sunnah sholat jenazah. Yang pertama yaitu memantapkan tangan, yaitu seperti takbir sholat 5 waktu ya Allahu Akbar gitu. Yang kedua merendahkan suara bacaan, seperti kita mau melakukan sholat yang 5 waktu itu yang tidak boleh mengeraskan bacaan, yaitu pada waktu apa saja? Duhur, terus yang kedua asar, ya. Dan yang ketiga membaca ta'awudz, ya. Yang keempat memperbanyak makmum, itu yang disunahkan. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak syaf atau barisan. Sudah? Karena kemarin udah ibu bagikan kelompoknya kan ya? Baiklah, ibu akan membagikan tugasnya.
Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang ya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Atau 2,1 meter. Yang kedua, terdapat 2 liang kubur. Yang ketiga, mengambil 3 genggam tanah. Yang keempat, menutup liang kubur dengan kain. Yang kelima, kepala jenazah berada di sebelah utara. Yang keenam, bentuk liang kubur berupa lahdu dan syak. Ya, dan yang kedelapan, tandai makam dengan batu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin memberitahukan proses memandikan jenazah. Sebelum proses memandikan jenazah, ada hal-hal yang perlu disiapkan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan tempat untuk memandikan jenazah seperti kamar mandi rumah, kamar mandi jenazah, atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah tertentu. Yang kedua, siapkan air, daun bidara, sabun dari kamar atau kapur halus. Yang ketiga, menutup jenazah dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. Yang keempat, tebarkan kasur atau luangnya di sekeliling tempat pemandian. Yang kelima, tutup wajah jenazah selama memandikan kecuali jenazah yang dimandikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan masih berihram. Yang keenam, letakkan jenazah pada meja atau tempat yang telah disediakan untuk memandikan. Yang ketujuh, orang yang memandikan adalah orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Yang kedelapan, selain orang yang berkepentingan untuk memandikan, dilarang masuk ke area pemandian. Yang kedua, ada hal-hal yang dilakukan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, membersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. Yang ketiga, membersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. Yang keempat, membersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang. Tekan perut mayit berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayit, begitu pula sebaliknya. Ketiga, apabila menyentuh aurat jenazah, maka wajib
kelompok juga dipraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Ambil alat-alatnya, bawa alat-alatnya, bawa. Silakan. Perhatikan ya, ini cara memandikan jenazah, ya. Supaya terlihat, mungkin Sansa sebelah sini sama ini. Siapa? Nih, sebelah sini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, silakan. Ya, sesuai ini. Selain berwarna putih, hukumnya makruh. Hukum mengkafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. Ketiga, setiap lembar kain kafan tidak wajib menutup seluruh badan jenazah. Namun, kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota tubuh. Keempat, kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah, dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Kelima, taruhlah
5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan karena nantinya diikatkan tali akan berada di sebelah kiri. Rentangkan kain pertama pada posisi tangan, setelah itu rentangkan kain kedua agar geser ke sebelah kanan jenazah dan rentangkan kain ketiga agar geser ke sebelah kiri jenazah. Ketujuh, setelah 3 kain kapan direntangkan, berilah wangian pada kain kapan. Kedelapan, letakkan jenazah di atas kain kapan yang sudah tertera dengan rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. Kedua, ibu jari diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang, tanpa melihat auratnya. Ke-11, lipatlah kain kapan yang pertama dan kedua dengan rapi. Ke-12, ambillah kain yang menutupi aurat jenazah. Ke-13, lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan. Ke-14, apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka sebagian kepala tidak boleh ditutup. Kemudian ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempelkan ikatan berada di sebelah kiri untuk memudahkan seorang melepasnya ketika berada dalam kubur. Ke-16, makmum memakai baju dan penutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Silakan dipraktikkan. Sekarang perhatikan kelompok 4 akan mempraktikkan cara-cara mengkafani jenazah. Jadi mempraktikannya di sini ya. Silahkan mejanya ditarik aja Kak. Pinjam dulu ya mejanya ya. Sini kelompok 4 silakan. Kelihatan kelompok 3? Kelompok 1, kelompok 2 bagaimana, kelihatan ya? Kelihatan dulu. Ayo simak dengan baik ya. Lihat cara-caranya seperti apa.
Sekian dari kami untuk pembelajaran malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mari sama-sama ice breathing lagi. Ice breathingnya tepuk jempol ya. 1, 2, 3 tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, hebat untuk kalian semuanya. Kesimpulannya, sholat jenazah ini yaitu sholat yang dikerjakan yaitu 4 takbiran yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau seandainya dalam satu kampung sudah melaksanakan, contoh sebagian melaksanakan sholat jamaah, berarti untuk sebagiannya lagi yang tidak melakukan sholat jenazah ini berarti sudah gugur kewajiban mereka ya. Jadi karena sholat jenazah ini kan hukumnya fardu kifayah, sangat dianjurkan sekali untuk melakukan yang namanya sholat jenazah. Tadi sudah dibahas bagaimana tata cara sholat jenazah ya oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Yang pertama tadi apa? Niat ya. Yang ke-1 niat, yang kedua takbir 4 kali ya. Yang mana? Niat sholat apa namanya? Niat sholat main itu usolli ala hadal maniti arba'at takbiratin fardu kifayati fardu ulaika. Setelah itu, setelah niat yaitu takbir 4 kali. Allahu Akbar. Takbir pertama membaca
Al-Fatihah. Sunnah membaca Al-Fatihah pertamanya pakai ta'awudz dulu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim sampai walau. Setelah itu takbir pertama tadi Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi sampai selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Dan yang ketiga yaitu membaca doa jenazah, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang keempat yaitu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafrinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa liwanina ladzi nasabatuna bil iman wa la taj'al fi qulubina minal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setelah itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salamnya untuk menyolatkan mayit itu dilangsungkan. Kalau kita